Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis data regresi linier berganda. Jadi di sini saya punya data ya. Jadi di sini saya punya data faktor-faktor produksi dan produksi. Data ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produksi wortel. Jadi di sini ada 4 variabel independen yang saya masukkan, yaitu variabel benih, kemudian pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Dan produksi ini adalah hasil dari panen wortel dalam satu kali musim. Di sini saya punya data sebanyak 36 responden ya. Jadi dari 36 ini kemudian dimasukkan data subprodinya, kemudian produksinya juga kita masukkan. Sekarang mau dianalisis terkait dengan faktor-faktor produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produksi wortel. Langkah pertama adalah kita harus punya aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jadi kita buka SPSS-nya. Di sini saya menggunakan yang 22 ya, SPSS 22. Setelah kita buka SPSS-nya, kita balik lagi dulu ke data ya. Jadi data yang kita copy adalah data angka dari faktor produksi dan produksinya, atau data angka dari variabel X dan variabel Y-nya. Sedangkan nama responden, jumlah responden, sama keterangan kolom itu tidak usah di copy. Jadi yang di blok kuning ini yang kita copy. Sedangkan yang keterangan yang di atas ini seperti benih, nomor, nama, ini tidak usah di copy. Yang saya blok merah di sini tidak usah di copy. Jadi yang di copy adalah datanya saja, yaitu data variabel X dan variabel Y-nya. Jadi yang kita copy adalah datanya saja. Baik, kita langsung copy datanya. Kita copy data. Kemudian kita pastekan di data view. Nah, ini, di data view. Kita paste. Nah, sudah muncul ya. Jadi sudah muncul data di Excel, sudah kita pindahkan ke data view di SPSS. Selanjutnya untuk mempermudah nanti membaca data, kita ubah nama variabelnya sesuai dengan data di Excel. Nah, kita ubah nama data variabelnya sesuai dengan data yang di Excel. Sini ya. Di sini ada variabel X-nya ada 4, variabel Y-nya di sini produksi. Yang pertama di sini benih, yang kedua pupuk, kemudian pestisida, tenaga kerja, dan produksi. Kita balik lagi ke SPSS. Jadi untuk merubah nama data di variabel ini, kita klik variabel view. Nah, kita tinggal ubah namanya. Jadi di sini benih, kemudian pupuk, dan pestisida, selanjutnya tenaga kerja, atau kita singkat TK. Nah, dalam penamaan variabel ini tidak boleh ada spasi, karena kalau ada spasi nanti tidak bisa muncul. Contoh di sini kita tulis tenaga spasi kerja, kita kasih spasi ya di sini ya, maka tidak akan bisa. Nah, karena tidak boleh ada spasi, atau kita singkat tenaga, kita tulis tenaga titik kerja, baru ini bisa. Nah, tenaga kerja. Kemudian kita di sini tulis produksi. Baik,
Setelah pastikan ini adalah numeric, tipenya numeric. Setelah variabel view-nya kita ubah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah berubah namanya sesuai dengan nama variabel waktu di Excel. Ya. Ada variabel benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan produksi. Selanjutnya kita klik untuk menganalisis faktor-faktor produksi. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi terhadap produksi wortel? Kita klik analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih yang linear. Kita klik saja. Nah, kemudian kita pindahkan variabel dependennya produksi ya, kita pindahkan ke kotak dependen. Sedangkan variabel independennya kita pindahkan ke kotak variabel independen. Kita pindahkan semua ya. Benih, pestisida, pupuk, dan tenaga kerja. Baik, setelah kita pindahkan variabel dependen sama independennya, selanjutnya kita pilih statistik. Untuk memunculkan hasil dari analisis regresi, yaitu kita klik estimate sama model fit. Dua saja ini sudah cukup. Ini untuk menampilkan nanti grafik model hasil model summary, kemudian ANOVA sama koefisiennya. Tinggal klik pastikan estimate ini tercentang dan model fit juga tercentang. Selanjutnya di continue, kita tinggal klik OK. Nah, sekarang sudah muncul. Ini adalah hasil analisis regresi linear berganda. Biasanya yang kita bahas nanti adalah tabel summary di sini, model summary, kemudian ANOVA A sama koefisien A. Kalau model summary di sini biasanya yang dilihat adalah nilai R square. Kalau ANOVA di sini dilihat dari nilai signifikansinya sama nilai F hitung, ini namanya F hitung. Kemudian untuk koefisien nanti dilihat masing-masing variabelnya kita lihat, kemudian T hitungnya juga nanti kita lihat. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing tabel hasil analisis regresi linear berganda nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.